Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdi Abdillah. Saya Nur Maulia Apriani. Saya Muhammad Asad. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kami yang berjudul Peran Kepala Sekolah sebagai Administrator. Nah, di sini kami mengambil 3 pembahasan. Yang pertama itu ada Tugas kepala sekolah sebagai administrator. kemudian ada kompetensi atau kemampuan kepala sekolah sebagai administrator. Dan yang terakhir ada tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator. Nah, itulah tadi beberapa konsep pembahasan kita. Selanjutnya untuk penjelasannya simak video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membahas tugas kepala sekolah sebagai administrator. Nah, dalam menjalankan fungsi administrasi pendidikan, kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan operasional sekolah dan pencapaian visi dan misi pendidikan. Nah, sebagai administrator, kepala sekolah dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas-tugas manajerial serta kemampuannya untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada beberapa tugas utama kepala sekolah dalam kapasitasnya sebagai administrator. Baik, yang pertama ada menyusun perencanaan sekolah yang komprehensif. Nah, kepala sekolah menyusun perencanaan yang terarah dan berkesinambungan, mencakup program tahunan sekolah, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan keuangan, serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang kedua ada membentuk dan menata struktur organisasi sekolah. Nah, kepala sekolah merancang dan membentuk struktur organisasi yang jelas, fungsional dan efisien, serta melakukan pendelegasian tugas kepada tiap unit atau individu sesuai posisi dan kompetensinya. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh aktivitas sekolah. Kepala sekolah memastikan unit kerja dan bagian-bagian sekolah dapat bergerak secara sinergis, kemudian mengintegrasikan berbagai program, terus memfasilitasi komunikasi antar unit, serta mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses pendidikan. Kemudian yang keempat, mengelola kepegawaian secara profesional. Nah, kepala sekolah merencanakan kebutuhan tenaga kependidikan, melakukan proses rekrutmen dan seleksi, penempatan, promosi, serta pembinaan karir guru dan staf administrasi, serta menciptakan iklim kerja yang mendukung dan melakukan evaluasi kerja secara berkala. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan poin kedua dari konsep pembahasan kami, yaitu kompetensi atau kemampuan kepala sekolah sebagai administrator. Yang pertama itu ada pengelolaan administrasi kurikulum. Nah, sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga pendidikan, seorang kepala sekolah atau kepala madrasah harus menguasai pengelolaan administrasi kurikulum. Nah, dalam hal ini tidak hanya mengelola mata pelajaran yang akan diajarkan oleh siswa itu sendiri, tapi bagaimana kita mengelola aktivitas dan pengalaman siswa selama belajar di lembaga pendidikan. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang administrator, kepala sekolah perlu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses administrasi di suatu lembaga pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Baik, yang kedua itu ada pengelolaan administrasi peserta didik. Nah, pengelolaan administrasi peserta didik ini adalah proses yang meliputi pengumpulan, pencatatan, dan pemeliharaan data serta informasi mengenai siswa dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan siswa seperti data pribadi, kehadiran, serta prestasi akademik disimpan secara baik dan sistematis. Nah, pengelolaan ini membantu sekolah dalam pencatatan data, yaitu menyimpan informasi tentang siswa secara sistematis. Yang kedua, ada monitoring, yaitu memantau perkembangan siswa secara akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir itu ada pelaporan, yaitu menyediakan laporan yang diperlukan untuk pihak terkait seperti orang tua dan instansi pendidikan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada pengelolaan administrasi personalia. Nah, pengelolaan administrasi personalia ini adalah proses pengelolaan semua aspek terkait sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan. Nah, ini mencangkup seperti yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Nah, proses mencari dan memilih karyawan yang tepat. Nah, yang kedua itu ada pencatatan data karyawan, yaitu mengelola informasi pribadi, jabatan, dan riwayat pekerjaan karyawan. Yang ketiga, ada pengkajian dan tujuan, yaitu mengatur pembayaran gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya. Yang keempat, ada
pengembangan karyawan, yaitu merencanakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan di lembaga pendidikan. Terakhir itu ada keputusan hukum, yaitu memastikan bahwa semua praktek sumber daya manusia mematuhi peraturan yang berlaku. Yang keempat itu ada pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Nah, pengelolaan administrasi dan sarana prasarana di suatu lembaga pendidikan adalah proses pengorganisasian, perencanaan, dan pemeliharaan semua fasilitas dan sumber daya fisik yang mendukung kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam. Ini mencangkup yang pertama, inventarisasi, yaitu mencatat semua aset fisik seperti gudang, ruang kelas, laboratorium, dan peralatan. Yang kedua itu ada pemeliharaan, yaitu mengatur perawatan dan perbaikan sarana agar tetap dalam kondisi baik. Nah, yang ketiga ada penggunaan, yaitu mengelola jadwal penggunaan fasilitas untuk memastikan efisiensi dan aksesibilitas. Yang keempat itu ada perencanaan, yaitu merencanakan pengadaan sarana baru sesuai kebutuhan pendidikan dan perkembangan teknologi. Nah, yang kelima ada keamanan, yaitu menjamin keselamatan dan keamanan sarana serta penggunaannya. Yang kelima itu ada pengelolaan administrasi keuangan. Nah, pengelolaan administrasi keuangan di lembaga pendidikan Islam adalah proses pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan semua aspek keuangan yang berkaitan dengan organisasi di institusi atau lembaga pendidikan. Nah, hal ini mencangkup yang pertama perencanaan anggaran. Nah, penyusunan anggaran tahunan untuk kegiatan pendidikan dan operasional. Yang kedua ada pencatatan transaksi, yaitu mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara sistematis. Nah, yang ketiga ada pelaporan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan untuk memastikan gambaran tentang kondisi keuangan di lembaga pendidikan. Yang keempat itu ada pengawasan, yaitu memastikan penggunaan dana sesuai dengan anggaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada audit dan evaluasi, yaitu melakukan audit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Baik, untuk yang terakhir yaitu poin yang keenam, yaitu pengelolaan administrasi hubungan masyarakat. Nah, pengelolaan administrasi hubungan masyarakat di suatu lembaga pendidikan adalah proses mengelola komunikasi serta interaksi antara lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain. Nah, ini mencangkup komunikasi internal, yaitu mengelola informasi di dalam lembaga pendidikan termasuk antara staf dan siswa. Nah, kemudian ada komunikasi eksternal, yaitu menyusun strategi untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan media termasuk siaran pers dan publikasi. Nah, yang ketiga ada kegiatan promosi, yaitu mengorganisir event atau program untuk meningkatkan citra lembaga pendidikan. Nah, yang keempat ada pengelolaan krisis, yaitu penyusunan perencanaan untuk menangani isu atau krisis yang dapat mempengaruhi reputasi lembaga pendidikan. Nah, yang terakhir ada feedback dan evaluasi, yaitu mengumpulkan masukan dari masyarakat untuk perbaikan layanan dan komunikasi di lembaga pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator, yang dimana tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator terdapat 7 poin, yaitu yang pertama perencanaan strategis. Kepala sekolah wajib membuat rencana kerja sekolah yang meliputi berbagai aspek seperti program pengajaran, pengembangan peserta didik, kepegawaian, pembiayaan, serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, yang dimana perencanaan ini harus sesuai dengan kebutuhan real sekolah dan dijabarkan dalam perencanaan tahunan serta program semesteran guna menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian kelembagaan. Nah, kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam menyusun struktur organisasi sekolah yang mencerminkan pembagian tugas dan wewenang secara proporsional, yang dimana struktur organisasi ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi, memperjelas komunikasi, dan mencegah tumpang tindih pekerjaan. Nah, yang dimana dalam menyusun struktur organisasi ini harus melibatkan seluruh pihak di sekolah untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga, pengelolaan dan koordinasi program. Setelah membuat perencanaan dan struktur organisasi, maka selanjutnya kepala sekolah harus memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana, yang dimana kepala sekolah harus mengatur kerjasama antara semua pihak di sekolah seperti guru, siswa, staf tata usaha, dan komite sekolah agar bekerja sama dengan baik, yang dimana dengan koordinasi yang baik maka akan menciptakan kinerja yang efisien dan masalah yang muncul bisa dapat diatasi dengan cepat. Yang kemudian yang keempat, pengawasan dan evaluasi kinerja.
Nah, kepala sekolah bertanggung jawab memonitoring dan mengevaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di sekolah, yang dimana mencakup implementasi kurikulum, kinerja guru, kedisiplinan siswa, serta penggunaan anggaran. Kemudian yang kelima, manajemen kepegawaian. Dalam aspek kepegawaian, kepala sekolah memiliki wewenang dalam hal pengangkatan, penempatan, rotasi, promosi, dan pembinaan guru serta tenaga kependidikan, yang dimana dalam menjalankan fungsi ini, kepala sekolah harus mempertimbangkan berbagai aspek kompetensi dan kinerja pegawai agar pelaksanaan tugas ini bisa berjalan dengan optimal. Kemudian yang keenam ada pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. Nah, kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana sekolah secara akuntabel dan transparan, yang dimana kepala sekolah harus memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan, serta menyediakan fasilitas sekolah agar bisa mendukung proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ada hubungan dengan masyarakat. Sebagai administrator publik, kepala sekolah memiliki tugas untuk menjalin hubungan kerjasama di luar lembaga pendidikan, seperti orang tua siswa, tokoh-tokoh masyarakat, unit usaha, serta instansi pemerintah, yang dimana bertujuan untuk mendorong atau mendukung program-program sekolah dan meningkatkan kepercayaan publik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena kami manusia biasa, Makan nasi, makan ikan. makan ayam. Saksikan terus video kami selanjutnya kalau masih ada tugasnya. See you next time. Ah.